Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muskatul Mira. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan terkait di bab 13, yaitu ekuitas modal disetor. Nah, di sini kita akan membahas beberapa subbabnya. Yang pertama, di sini kita akan membahas perseroan terbatas. Yang kedua ada ekuitas PT. Yang ketiga ada saham biasa. Yang keempat ada saham preferen. Yang kelima ada penelitian dan pengungkapan. Dan yang terakhir ada analisis laporan keuangan. Nah, yang pertama yang akan kita bahas ini adalah perseroan terbatas. Apa sih perseroan terbatas dan ada berapa macam perseroan terbatas? Nah, berdasarkan bentuk kepemilikan, struktur organisasi perusahaan dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama ada perusahaan perseorangan, yang kedua ada perusahaan persekutuan, dan yang ketiga ada perusahaan perseroan terbatas. Nah, ada 2 macam PT, yaitu PT tertutup dan PT terbuka. PT tertutup ini dikenal sebagai PT saja, adalah perseroan yang tidak menerbitkan saham untuk publik, sementara PT terbuka dikenal sebagai PT TBK adalah perseroan yang menerbitkan saham di pasar modal sehingga publik dapat membelinya. Jadi singkatnya, jika ada perusahaan yang di belakangnya itu terdapat kata TBK, maka sahamnya itu bisa kita beli secara umum. Sedangkan kalau tidak ada, itu sahamnya tidak bisa kita beli secara umum. Contohnya seperti PT Astra Tbk. Nah, PT Astra Tbk ini menjual sahamnya kepada publik secara umum. Jadi siapapun itu bisa membeli berapa lembar saham yang ada pada PT tersebut. Selanjutnya ekuitas PT. Nah, untuk perseroan terbatas ini, komponen ekuitasnya itu terdiri atas 2. Yang pertama ada modal disetor dan yang kedua ada saldo laba. Nah, apa itu modal disetor dan apa itu saldo laba? Modal disetor itu adalah paid up capital, yaitu modal yang telah disetor secara efektif oleh pemiliknya bagi yang berbentuk hukum. Operasi modal disetor terdiri atas simpanan wajib dan modal pernyataan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Nah, selanjutnya ada saldo laba atau retained earning, merupakan bagian dari ekuitas pemegang saham yang berasal dari akumulasi laba bersih perusahaan yang tidak dapat dikembalikan kepada pemilik atau pemegang saham. Selanjutnya, di sini ada juga yang namanya penghasilan komprehensif atau comprehensive income, yaitu akun-akun yang mempengaruhi nilai ekuitas perusahaan yang tidak terkait langsung dengan pemegang saham. Nah, biasanya penghasilan komprehensif ini dibagi menjadi laba bersih dan penghasilan komprehensif lainnya atau other comprehensive income. Selanjutnya terkait saham biasa. Setiap saham yang diterbitkan merupakan representasi dari modal yang disetor dan didapatkan. Jumlah dari modal disetor atau paid in capital ini tidak selalu sama dengan jumlah modal dasar atau authorized capital. Modal dasar adalah jumlah modal maksimal yang dapat diterbitkan oleh suatu perusahaan yang tercantum dalam akta perusahaan atau anggaran dasar. Umumnya modal disetor lebih kecil daripada modal dasar. Apabila perusahaan telah menerbitkan saham senilai modal dasar dan kemudian dirasakan adanya kebut tambahan modal, maka perusahaan harus melakukan anggaran dasar. Terdapat 2 saham biasa yang dapat diterbitkan perusahaan, yaitu yang pertama ada saham biasa dengan nilai nominal dan yang kedua ada saham biasa tanpa nilai nominal. Selanjutnya kita beralih ke saham preferen. Saham preferen ini juga memiliki beberapa karakteristik tentunya, yang dimana saham preferen ini atau preferred stock merupakan jenis saham yang diterbitkan oleh perusahaan dengan karakteristik atau fitur tertentu. Nah, seperti yang pertama, preferensi saat pembagian dividen. Yang kedua, ada preferensi saat pembagian aset dalam proses likuidasi perusahaan. Yang ketiga, dapat dikonversikan atau convertible menjadi saham biasa atau sekuritas lainnya. Yang keempat, dapat ditarik kembali atau callable sebagai eksekusi hak opsi bagi perusahaan. Yang kelima, tidak memiliki hak suara.
Yang keenam ada sifat dividen dapat kumulatif, artinya dividen yang tidak dapat dibagikan dapat diakumulasi ke periode berikutnya. Selanjutnya ada partisipatif, yaitu kemungkinan mendapatkan dividen tambahan setelah pengalokasian dividen untuk pemegang saham biasa. Nah, pembagian dividen ini ada beberapa preferensinya, yaitu untuk saham preferen bergantung pada karakteristiknya. Secara umum ada dua karakteristik umum dividen saham preferen. Yang pertama itu dividen kumulatif dan yang kedua adalah dividen partisipatif. Nah, kalau karakteristik dividen kumulatif adalah pembagian dividen suatu periode mendahulukan dividen periode sebelumnya yang tidak dibagikan atau dividen in arrears. Jika masih ada sisa, maka barulah dianggap sebagai dividen periode berjalan. Dividen partisipatif adalah kebijakan dividen suatu periode yang memberikan tambahan dividen kepada pemegang saham preferen jika masih terdapat kelebihan dividen setelah pemegang saham biasa memperoleh alokasi dividen dalam presentasi bersama terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita beralih ke penghasilan komprehensif. Penghasilan komprehensif atau comprehensive income adalah akun-akun yang mempengaruhi nilai ekuitas perusahaan yang tidak terkait langsung dengan pemegang saham. Biasanya penghasilan komprehensif dibagi menjadi laba bersih dan penghasilan komprehensif lainnya atau other comprehensive income. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas contoh soal yang terdapat di buku di halaman 100, yaitu soal 13.4. Berdasarkan data pada soal 13.3, PT Perkasa Jaya pertanggal 30 Juni 2015 mempunyai asumsi sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan tidak membagikan dividen selama tahun 2015. Dan yang kedua, laba bersih perusahaan pertanggal 30 Juni 2015 tercatat sebesar 763.850.000. Diminta susunlah bagian ekuitas PT Perkasa Jaya. Nah, di sini kita akan langsung masuk ke jawabannya. Yang pertama kita masuk ke Excel dulu. Kemudian kita tulis sini keterangannya adalah saham biasa. Selanjutnya saham biasanya di soal itu ada 500 juta. 500 juta. Selanjutnya diketahui ada nilai nominal sebanyak 100. Modal dasar 100 juta per lembar. Jadi ini sudah ada di soalnya ya. Selanjutnya ada ditempatkan sebanyak 150 juta. Nah, agio sahamnya menurut soal ada agio saham sebesar 1M. Jadi kita catat di sini agio saham sebesar 1 miliar. 2, 3. Selanjutnya yang kita ketahui ada saldo sebesar
2 miliar. Nah, pada tanggal 1 April 2015 di sini saham biasanya senilai 5M. Terus kita ketahui juga terdapat agio saham senilai 5M. Kemudian kita tulis di sini jumlah tambahan. Nah, jumlah tambahan ini adalah ini sama dengan sum buka kurung ini kita tambah dan enter. Hasilnya 21.250. Kemudian terdapat laba ditahan. Di soal itu tertulis di bagian B, penjelasannya ada laba ditahan senilai 763 juta 850.000. Nah, ini kita tambahkan yang dua ini. Kita tulis ini saja, guys. Kita tulis ini saja ya, sama dengan sum buka kurung. Nah, ada 22.122.013.850. Kemudian kita tambahkan dengan yang di atas. Jadi ini adalah total ekuitas pemegang saham. Jadi setelah kita melakukan perhitungan, total ekuitas pemegang saham yang ada pada akhir periode April 2015 adalah 25.821.350. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait materi ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.